yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Muhajirin dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah pengajian hadirah sekalian. Tentu saja pantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Nikmat yang besar yang hari ini Allah berikan kepada kita adalah menghadiri majlis ilmu ini. Ini merupakan amalan ataupun ibadah yang disyariatkan dan memberikan balasan yang sungguh besar sekali. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadis ini muttafaqun alaih, sahih, artinya tidak diragukan lagi. Berawal dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata beliau, Rasul berkata, "Inna lil malaikati sayyaratan fudlan yabtahu majalisa zikri falamma wajad faqa'idu ma'hum." Kata Rasulullah SAW, hadisnya panjang, saya ambil bagian awalnya aja. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para malaikat itu kerjanya berkeliling. Jadi ada malaikat yang kerjanya itu keliling. Sayyarah itu sepeda. Kalau bahasa itu sayyarah itu sepeda, Pak. Sayyaratan fudlan, muter-muter. Malaikat kerjanya muter-muter. Kalau sayyarah mudabdab itu motor. Sepeda yang berbunyi gitu ya. Kalau sayyarah aja sepeda. Jadi inna lil malaikati sayyaratan fudlan. Ada malaikat yang kerjanya itu cuma muter-muter, keliling. Dan yatahuna majalis zikri. Dia cuma nyari majelis zikir, majelis taklim. Orang ngaji tuh ya, kumpul-kumpul. Cuma itu kerjanya tiap hari. Dari pagi sampai sore sampai pagi lagi tuh cuma nyari majelis zikir, majelis ilmu, mencari pengajian. Kalau dia jumpai kelompok pengajian ibu-ibu misalnya, dia turun dan duduk bersama kita. Ini Rasul cerita, Bu ya. Kalau ibu sebagai orang beriman harus percaya. Jadi malaikat itu turun bersama orang-orang yang sedang mengaji. Siapa di antara kita nih? Ya. Memang tidak kelihatan, malaikat itu tidak nampak, tapi karena keimanan kita yakin kita hadir di sini bersama malaikat. Sama dengan keyakinan ibu meyakini bahwa ada malaikat sebelah kanan kita. Malaikat siapa? Raqib, yang mencatat semua kebaikan kita. Dan malaikat Atid sebelah kiri kita, yang mencatat setiap keburukan kita. Kan kita yakin, Bu ya? Sama dengan keyakinan kita meyakini akan ada malaikat Israel. Ya. Betul. Malaikat Israel yang penjemput nyawa tuh, ya kan kita yakin itu kan. Nah, kita yakin bahwa ada malaikat bersama kita petang hari ini dan jumlahnya ribuan, ya, banyak sekali. Lalu selesai nanti pengajian ini, Bu ya, atau sebagian malaikat itu kan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaporkan apa yang dikerjakan oleh kita. Mengaji nih, apa mengaji urusan dunia atau mengaji urusan akhirat, dilaporkan oleh malaikat tadi, malaikat Sayyaratul Fudlan. Ditanya, ya Rabb, itu tadi kami baru saja menjumpai sekelompok Majelis Ta'lim Muhajirin. Dia sedang mengaji di Masjid Muhajirin, ya. Mereka ya Rabb memujimu, ya, mensucikanmu, mengagungkanmu, mengesahkanmu. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Tuh, mereka ya Rabb mensucikanmu, memujimu, ya, mengagungkanmu, membesarkanmu dan mengesahkanmu.
Lalu Allah tanya, wahai malaikat, apakah mereka itu telah mengenal diriku? Atau mereka sudah tahu siapa diriku? Belum ya Rabb. Mereka belum tahu tentang dirimu. Mereka belum pernah melihat dirimu ya Rabb. Lalu kata Allah, mereka belum mengenal saya saja, kata Allah ya. Mereka belum melihat saya aja, mereka sudah sungguh-sungguh tuh mengajinya, baca Qur'annya, tasbih, tahmid, tahlilnya. Bagaimana kalau mereka sudah melihat diriku? Kata Allah. Ya. Tentu akan lebih sungguh-sungguh lagi. Lalu kata Allah, apa yang sebenarnya mereka inginkan, wahai malaikat? Mereka menginginkan surgamu ya Rabb. Menginginkan surgaku. Kata Allah, apakah mereka sudah tahu tentang surgaku? Apa mereka sudah lihat tentang surgaku? Belum ya Rabb. Mereka belum pernah melihat surga aja udah begitu sungguh-sungguh mengajinya. Ya. Mereka belum melihat surga aja sudah beneran baca tasbih, tahmid, tahlilnya, baca Qur'annya. Bagaimana kalau mereka telah melihat surga dengan beneran, ya diperlihatkan, tentu mereka mengajinya akan sungguh-sungguh lagi. Dulu tanya lagi, wahai malaikat, apa yang sebenarnya mereka hindari, yang tidak suka? Ya Rabb, yang mengaji di Muhajir itu dia sangat tidak suka dengan nerakamu ya Rabb. Tidak suka dengan nerakaku? Iya Rabb. Apakah mereka telah melihat nerakaku? Kata mereka, belum pernah ya Rabb. Loh, mereka belum tahu nerakaku saja, mereka sudah berusaha menghindari dengan banyak memuji diriku, dengan banyak mengaji, dengan banyak baca Quran untuk menghindari neraka. Bagaimana kalau saja mereka tahu nerakaku, pasti mereka akan mengajinya sungguh-sungguh. Tubuh ya Allah, ucapan Allah begitu. Lalu kata malaikat, ya Rabb, waktu mengaji itu ada seseorang lewat, Abdul Khattab namanya. Abdul Khattab itu hamba yang pendosa, ya, hamba pendosa, orang sering melakukan perbuatan dosa. Pokoknya nggak ada baiknya dah. Dia lewat kebetulan di depan masjid. Tapi kemudian ada pengajian, dia nongkrong depan pintu tuh, di pagar situ, ngedengerin tuh. Gimana tentang dia, Rob? Apa Allah bilang? Dia aku ampuni segala dosanya. Bu, orang yang lewat, yang ahli maksiat itu, Abdul Khattab itu, cuma lewat doang, nggak ikut ngaji bu, cuma nongkrong di luar, duduk tuh ya, dengerin gitu ya, sambil lihat yang ibu-ibu yang cantik-cantik, mama yang gelis-gelis, nongkrong di situ. Allah bilang, dia telah aku ampuni. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang mengajinya? Paham ya? Yang lewat aja Allah ampuni dosanya. Bagaimana dengan orang yang sedang mengaji, yang sungguh-sungguh? Tentu Allah sucikan dosanya, Allah bersihkan dosanya. Jadi itu yang patut ibu syukuri, ya. Dengan datang ke pengajian ini, maka ibu secara otomatis disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih disucikan itu? Kalau kita punya Quran, orang menyebutnya kitab apa? Kitab suci kan ya? Karena ini wahyu ilahi. Saking sucinya kitab ini, kita bungkus pakai kain. Kita bungkus pakai kain, kasih minyak wangi, taruh di lemari, dan gak pernah disentuh. Itu saking sucinya kitab itu, gak pernah disentuh tuh bu ya. Punya bu kitab di rumah kan banyak, kitab suci Quran banyak. Ada Quran yang gak pernah disentuh, sejak beli, sejak dikasih, itu masih utuh, lembarannya masih bagus tuh. Tandanya apa? Orang ini apik. Apik nyimpen kitab suci sampai bersih, sampai utuh tuh dibungkus Quran. Ya. Sampai cucunya baca nih kitab suci kok masih utuh bener ya. Punya neneknya, punya kakeknya tuh disimpan, ya, di lemari, di rak tuh ya. Saya sering jumpai itu, anjang itu kitab suci. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan kitab yang mulia, yang agung. Ya. Sama seperti misalnya ada orang
pernah dengar orang suci? Kita memberikan penghormatan kepada ulama besar misalnya, dia itu orang suci gitu ya. Saking solehnya disebut sebagai orang suci. Sama seperti kita misalnya ibu melahirkan atau ibu melahirkan anak dia, punya cucu, punya anak, bayi melahirkan itu kita sebut sebagai anak yang suci. Ya. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu mesti dalam keadaan suci. Artinya apa? Dia tidak punya dosa. Wong dia belum pernah melakukan apa-apa kan ya? Baru brojol ya, suci dia. Sampai balik dia masih dalam keadaan suci sebetulnya. Lah, itu gambaran seseorang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, yang kita juga bersolat kepadanya nih, ya, solat kepada Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Ibnu Abbas, hadis ini diceritakan Abdullah bin Rabah. Kata Abdullah bin Rabah, saya pernah jumpa dengan Ibnu Abbas. Ya. Lalu kata Ibnu Abbas tanya, ya Abdullah bin Rabah, maukah aku tunjukkan dengan seorang wanita ahli penghuni surga? Wanita ahli penghuni surga. Bala ya, tentu saja mau. Kata Abdullah bin Abbas, al-mar'atu sauda ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni ustru wa inni atakashaf fad'ullah li alla atakashaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam in syi'ti falakil jannah. Kata Abdul bin Abbas, seorang wanita negro, ya, wanita hitam, almar'atus saudani, kalau di zaman Nabi itu dia punya kasta, kelas terendah, banyak dari kalangan budak, ya, artinya dalam masyarakat dia bukan masyarakat yang dihormati, yang punya kedudukan sosial, tidak. Jadi almar'atus saudi, orang yang banyak yang dihinakan. Ya. Tapi kata Abdullah bin Abbas, dia ini ahli surga, ya, dan masih hidup, sudah disebut sebagai ahli surga. Almar'atus saudani, wanita hitam ini penghuni surga, dan dinyatakan ketika hidup dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini usra wa ini atakasyaf. Ya Rasulullah, saya ini, kata wanita tadi ya, punya penyakit ayan ya Rasulullah. Step ayan ya. Penyakit ayan itu nggak boleh lihat air sumur dia pusing dia guling-guling, gitu ya. Nah di zaman Nabi begitu juga, wanita ini nggak boleh lihat air. Kadang-kadang kalau panas sedikit dia step, dia guling-guling. Ayan, penyakit ayan, usra ayan. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang memiliki penyakit ayan. Dan kalau sudah datang serangan ayan itu, saya nggak bisa kontrol pakaian saya. Atakasyaf. Wah, ini atakasyaf tuh, kasyaf tuh terbuka. Kan ibu suka dengar ada muka syafat ya. Seorang ulama muka syafat tersingkap. Ya. Orang yang bisa beruh sedurung pinarak dia. Orang yang tahu apa, jadi dibukakan hijabnya Allah itu sehingga terbuka, namanya muka syafat. Nah wanita ini dia bilang, saya atakasyaf ya Rasulullah, kalau datang serangan saya nggak bisa kontrol sehingga bagian tubuh saya itu terbuka, ya, dia nggak bisa kontrol, paham ya? Orang lain guling-guling kan nggak bisa kontrol ya, dia punya gamis terbuka, pakai kemana-mana, sehingga aurat saya nampak oleh orang-orang yang menonton saya, ya. Tubuh ini pengakuan jujur wanita tadi Bu ya. Doakan saya ya Rasulullah agar saya tidak nampak aurat saya kalau datang serangan tuh. Itu minta doa pada Rasulullah SAW. Lalu Rasul berkata, ya
fulana in sobarti falakal jannah. Wahai fulan, kalau kamu sabar dengan penyakitmu itu, ya, kalau kamu sabar dengan penyakitmu itu, kamu masuk surga, ya. Kau sabar. Tapi kalau misalnya kamu minta doakan, aku akan doakan dan penyakit itu sembuh. Apa yang dipilih oleh wanita tadi? Asbir ya. Kalau begitu saya bersabar aja. Biarkan penyakit saya menempel. Coba. Dia pilih surga. Dia pilih surga dengan bersabar dan dia biarkan penyakit itu tetap ada pada dirinya. Dia berjalan, dia balik lagi. Ya Rasulullah, kalau gitu sekalian aja Rasulullah doakan juga saya supaya penyakit saya sembuh. Paham nggak? Manusianya kan gak pas cukup satu. Udah dipastikan masuk surga itu, dia pengen lagi kan? Pengen lagi, ya Rasulullah, doakan saya supaya penyakit saya sembuh dan tidak nampak auratnya lagi. Paham ya? Double bentuknya tuh. Hadis ini menceritakan betapa seorang wanita negro budak gitu ya, yang mungkin dari sisi sosial dia gak dipandang, bahkan mungkin dari sisi agama pun mungkin kurang mendapatkan perhatian, tapi dia ingin untuk melindungi tubuhnya agar auratnya tidak nampak. Paham ya? Dia jaga betul auratnya itu jangan sampai nampak oleh orang lain, sehingga dia rela datang kepada Rasulullah SAW. Jarang kita jumpai wanita seperti ini. Kalaupun ada, ya mungkin sesekali, ya. Tapi kita harus beri penghargaan kepada mereka yang sungguh-sungguh untuk menjaga aurat tubuh. Ya. Artinya apa? Dengan menjaga aurat dia sebenarnya sedang berusaha untuk mensucikan dirinya, ya, agar terbebas daripada fitnah. Jadi tema kita hari ini usaha untuk mensucikan diri, ya, mensucikan diri. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Ali Imran ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan, memberikan kepada orang yang beriman apa saja? Nabi itu. Nabi itu Allah berikan, sengaja Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mensucikan. Kan kita mencontoh Nabi itu mensucikan diri. Ya, mentalari Nabi itu artinya mensucikan diri. Dan Allah juga turunkan Al-Quran. Dan hadis, hikmah itu maknanya hadis. Ya. Quran dan hadis dalam rangka apa? Dalam rangka mensucikan orang-orang beriman. Kalau begitu, yang bisa mensucikan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah yang mensucikan kita. Tapi Allah itu akan mensucikan kita kalau kita ada usaha untuk mensucikan diri kita. Paham ya? Jadi kita harus ada usaha untuk mensucikan diri kita dengan mengamalkan. Apa di antaranya? Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Tuh. Ya. Dalam surat Az-Zariyat, ya, ayat 56 tuh yang Ibu sering baca tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah itu maknanya mensucikan, usaha untuk mensucikan diri kita. Nanti tinggal Allah, apakah Allah siap langsung mensucikan diri kita? Kuasa Allah. Nanti baca surat An-Nur ayat 24. Surat An-Nur surat 24
Ayat 24 juga. Ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ya. 24. Ya, betul. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minhum min ahadin abadan. Ya. Walakin Allah yuzakki may yasha. Bisa paham ya? Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmah. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minhum min ahadin abadan, maka tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa suci. Paham ya? Kalau bukan karena Allah, nggak ada satu orang pun yang suci di muka bumi ini. Nggak ada. Artinya apa? Semuanya berdosa. Kalau bukan karena Allah tuh, tapi Allah tutup, walakin Allah yuzaki may yasha, tapi atau kecuali ya Allah lah, jika Allah menghendaki maka Allah akan sucikan orang-orang yang Allah kehendaki. Paham ya? Jadi kita berusaha untuk mensucikan diri itu, tapi yang finalnya Allah yang akan mensucikan kita, menetapkan kita bebas daripada kekhilafan, kekeliruan dan perbuatan dosa. Paham ya? Kita hanya berusaha. Oleh karena itu kita dilarang untuk mengaku sebagai orang yang suci. Paham ya? Kan tadi yang punya hak mensucikan kita adalah Allah. Kita dilarang untuk mengaku-ngaku diri kita sebagai orang yang suci, orang yang bersih dari dosa. Baca surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. An-Najm ayat 32. Kata Allah, kita dilarang untuk ngaku-ngaku jadi orang suci, orang paling baik. Bahkan kata Siti Aisyah, orang yang paling baik itu orang yang merasa belum baik. Bisa paham ya? Jadi nggak boleh. Allah larang kita mengaku diri kita paling suci. Karena yang tahu suci atau tidak kan hanya Allah. Yang tahu kita bebas dari dosa kan hanya Allah. Kata Siti Aisyah, istri Nabi, orang yang paling baik itu orang yang merasa belum baik. Paham ya? Orang yang paling baik adalah orang yang merasa belum baik. Dan orang yang belum baik, orang yang merasa sudah baik. Bisa ngerti Bu ya? Kalau Ibu merasa jadi orang yang paling baik, berarti Ibu belum baik. Tuh kata Siti Aisyah ya. Tapi kalau kita merasa orang yang belum baik, berarti kita orang baik. Nah, gitu. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub dengan diri sendiri. Gak boleh. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, salah satu muhlikatun, ada 3 perkara, 3 golongan yang akan celaka, akan binasa. Siapa dia? Syuhun muta'un, orang bakhil yang terus menerus. Ya. Yang kedua, hawan mutaba'un, orang yang bernafsu, ya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, itu dia akan celaka. Yang ketiga, wa ijabu bin nafsi, orang yang kagum pada diri sendiri. Paham? Kagum pada diri sendiri ujub kan? Ya. Sombong. Kayaknya di kampung saya nggak ada yang lebih cantik dari saya deh. Gitu kan? Nah itu ujub benar.
Kali kampung saya nggak ada yang lebih tajir dari saya deh, gitu ya. Sombong. Karena jabatan yang paling tinggi di kampung cuma saya nih. Itu dia kagum pada diri sendiri. Paham ya? Itu ujub. Ya. Jadi dia menyamakan dirinya itu dengan Allah Subhanahu. Paham nggak? Kalau orang kagum pada diri sendiri, artinya mendewakan diri sendiri kan? Ya. Artinya mentuhankan diri sendiri kan? Paham ya? Karena dia mengagumi diri sendiri, mendewakan diri sendiri. Ya. Artinya Pak, dia menyamakan dirinya sebagai dewa sama dengan Tuhan. Paham? Kalau begitu dia telah menuhankan dirinya sendiri. Ya, pelan-pelan ini masuk filsafat. Karena dia mengagumi diri sendiri, dia telah mendewakan dirinya sendiri dan dia artinya mentuhankan dirinya sendiri. Ya. Artinya apa? Mensyirikkan dirinya sendiri dengan Tuhan. Itu namanya ujub. Menyamakan dirinya seperti Tuhan. Bisa nyampe nggak, Bu? Ya. Karena kagum pada dirinya sendiri, menganggap dirinya dewa, menganggap dirinya Tuhan. Artinya apa? Dia menyekutukan Tuhan. Itu namanya ujub. Kalau ria, beda dengan ria. Kalau ria, dia melakukan perbuatan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Paham ya? Jadi menganggap orang lain itu sebagai sosok yang bisa menyanjung dirinya. Menganggap orang lain itu sebagai dewa. Menganggap orang itu sebagai Tuhan. Paham ya? Kalau begitu dia telah menyekutukan Tuhan dengan orang lain tadi yang diminta untuk memuji dirinya. Kalau begitu dia telah menyekutukan Allah dengan orang yang memuji tadi. Itu namanya ria. Paham ya? Ini agak pelan-pelan ini. Ibu tiap hari baca Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kalau kita sudah ngomong hanya kepadamu lah kami menyembah, artinya tidak ada sesembahan lain. Artinya Allah saja kita jadikan sembahan. Hanya Allah saja kita jadikan Tuhan. Tidak menjadikan teman kita yang suruh muji kita jadi Tuhan. Paham ya? Tadi ya, ria tuh menjadikan teman kita supaya muji kita sehingga dia dijadikan Tuhan. Sekarang kita sudah menganggap Allah sebagai Tuhan kita. Sehingga kita tidak menjadikan teman kita itu sebagai Tuhan, tidak. Kalau begitu, kalau kita sudah minta pada Allah sesembahan itu hanya Allah, kita akan jauh daripada sifat riya. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Rabb saya meminta pertolongan, minta bantuan. Kalau begitu yang bisa memenuhi kebutuhan saya Engkau. Ya. Sehingga Engkau adalah Tuhan saya, karena Engkau telah memenuhi kebutuhan saya. Sehingga saya tidak menyandarkan urusan hidup pada diri saya. Saya tidak kagum pada diri saya. Saya tidak meminta kekuatan pada diri saya, tapi hanya kepada Engkau ya Rabb. Ya. Kalau begitu saya tidak akan jadi orang yang ujub. Kalau kita sudah minta iyyaka nasta'in. Paham ya? Jadi kalau kita sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan terhindar daripada riya dan terhindar daripada ujub. Saya teruskan. Ya. Jadi kita tidak boleh merasa suci itu, Bu ya. Apa saja bisa mensucikan diri kita itu? Seluruh perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan mendatangkan atau mensucikan kita. Kan kita ini banyak dosa, Bu ya. Dulu Bu ada seorang sahabat Nabi, ya. Seorang pemuda. Kata hadis ini,
saya lupa Abu Hurairah atau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, anna rajulan asaba min imra'atan qiblatan, ya. Fata Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhbaro, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqimu alayya. Hadisnya panjang. Kata Abdul bin Mas'ud, waktu itu ada seorang laki-laki, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Dia cerita bahwa dia dapat musibah, ya. Apa musibahnya? Telah mencium pacarnya. Jadi perkara cipikan-cipikan bukan hanya sekarang, di zaman Nabi juga ada, Bu ya. Ya. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah mengadu bahwa dia telah mencium pacarnya. Kublatan itu mencium atau memeluk, ya, memeluk. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tadi pagi telah mencium pacar saya, memeluk saya. Saya tahu itu perbuatan dosa karena bukan mahram saya. Ya. Karena itu merupakan perbuatan dosa, tolong hukum saya. Inni asabtu haddan faqim alayya. Ya Rabb, hukum saya karena gara-gara mencium. Fasakata. Rasul diam, gak jawab, dia bahkan melengos. Dia nggak mau dengar urusan yang begitu-begitu tuh. Nah, nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana menghindari hukum had. Ya. Ngomong lagi, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqim alayya. Ya Rasul, hukum saya karena saya telah berbuat dosa bermaksud mencium pacar saya, memeluk pacar saya. Rasul nggak jawab, melengos lagi. Datang waktu sholat bareng-bareng tuh, sholat bareng-bareng, beres sholat, ya. Setelah sholat, falamman sharafa, ngomong lagi, ya Rasulullah, ini asabtu haddan. Pas mau pulang tuh Rasul, kan kalau ibu pernah umroh atau pernah haji tuh, Masjid Nabawi itu ya, di Raudhah tuh, di pengimbaran tuh Rasul masuk kamar muka makam kuburan Nabi tuh, masuk situ. Laki-laki tadi nempel lagi, ya Rasulullah, saya telah bermaksiat, hukum saya. Apa jawab Rasul? Barusan Allah turunkan surat Al-Hud ayat 114, baca surat Al-Hud ayat 114, ya. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal laili. Innal hasanati yuzhibna sayiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Gara-gara pemuda tadi cium pacarnya, ya, Allah turunkan surat Al-Hud ayat 114. Terus bilang, Allah barusan menurunkan ayat surat Al-Hud 114 tentang dirimu. Allah telah menghapuskan dosamu nyium pacar kamu itu gara-gara kamu ikut sholat bareng-bareng dan mengakui perbuatan dosamu tadi dan minta pengen dihukum. Coba, Allah ampuni dosanya seketika. Artinya apa? Para sahabat, orang yang jujur, para sahabat Nabi ini orang-orang jujur. Kalau dia berbuat dosa langsung ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tadi berbuat dosa, tolong ampuni saya, atau mintakan pada agar diampuni. Jujur dia merasa. Dan Allah suruh untuk berbuat baik. Apa? Beribadah. Artinya apa?
setiap ibadah, setiap amal sholat, setiap perbuatan baik itu bisa menghapus dosa. Paham ya? Wa sholawatil khams, ya. Apa? Sholat 5 waktu itu, ma baina sholat ila sholat, ya. Di antara sholat itu Allah ampunkan dosa kita. Bainal umrah ila umrah, bainal jum'ah ila jum'ah, mukaffiratun, ya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau begitu, sholat asar tadi, ibu yang lakukan tadi itu menghapus dosa kita dari duhur sampai asar. Nanti maghrib ibu sholat lagi tuh menghapus dosa antara asar dan maghrib. Begitu seterusnya. Ya, kalau ibu laksanakan sholat wajib saja tuh secara benar, secara khusyuk, ya, maka dosa ibu diampuni semuanya tuh, yang kecil-kecil dan dosa yang tidak berkaitan dengan manusia, urusan-urusan had, hubungan dengan manusia. Dengan Allah ibu selesai hubungannya. Karena itu ikuti setiap perbuatan baik, perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Apa saja? Apakah itu ibadah sholat, saum, ya, sedekah, zakat, infak, silaturahmi, ya, mengaji, baca Quran, ya. Itu semua adalah bisa menghapus dosa. Baca Quran itu, Bu, kata-kata adab, ya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, ya Rasul, amal apa yang paling utama itu? Rasul bilang, al-halul murtahil. Bingung tuh, orang Arab juga bingung. Apa ya Rasul? Halul murtahil itu apa? Kayak semacam bahasa kiasan gitu. Rasul jawab, sahibul Quran yadribu min awali ila akhiri wa min akhiri ila awali fakana hila irtahil. Ya Rasulullah, apa sih al-halu murtahil itu? Rasul bilang, itu loh, ibu-ibu yang suka senang baca Quran, ya, baca Quran, dia suka baca Quran, dia baca dari awal sampai akhir, ya, khatam kan? Atau dari akhir sampai awal, khatam juga. Maksudnya orang-orang yang suka menghatamkan Quran itu al-halu murtahil. Saya mau tanya, udah berapa kali khatam tahun ini? Tahun ini 2025 belum? Puasanya mau bareng-bareng. Oh enggak, yang sendiri lah di rumah gitu ya. Belum ya? Boleh ibu, boleh cerita tahadus bini mas, boleh ya. Harus Bu, harus ya, ngederas ya. Hanca di masjid boleh, di rumah ada lagi. Yang mungkin bacanya bisa murotal, bisa lewat handphone. Kalau di masjid kan formal, resmi ya. Kalau di rumah kan garis pakai handphone sambil nonton TV atau sambil ngobrol, baca Quran itu. Selesai satu juz ya. Biasa ya. Saya mungkin 7 kali kan, 7 atau 8 kali lah. Nah, selama sampai bulan ini sebulan sekali. Rata-rata sebulan sekali khatam. Sama seperti Ramadan. 1 juz 1 hari. Jadi 1 bulan itu 3 hari kan khatam. Lah itu Rasul sebutkan ayul a'mali afdal. Amal apa yang paling utama, paling bagus, paling mulia itu adalah menghatamkan Quran. Coba. Kan menghatamkan Quran nggak perlu bayar, nggak usah bayar pajak. Nyantai aja. Ibu nungguin cucu di TK tuh ya. Bawa handphone, baca Quran 1 surah mah gitu ya. Ibu nemenin bapak ke pasar atau belanja ke Bandung, kan duduk di mobil sambil kiri itu ada handphone, baca Quran gitu ya. Nah, ini apa kayak di kirian baca Quran tadi pas aina gitu, sambung lagi gitu. Dan enaknya kalau pakai handphone kan, kalau maghrib atau kata
Justru Qardawi nggak perlu pakai wudhu. Paham ya? Jadi kalau pakai mushaf dia harus pakai wudhu. Kalau pakai handphone bukan mushaf, kata Yusuf Qardawi nggak usah pakai wudhu. Ya. Imam Ahmad juga begitu, langsung baca, gitu ya. Jadi saran saya seperti karena kalau khatam Quran, ya, Rasul bilang gini, man sholla sholatan mafruḍah kanat lahu da'watun mustajabah. Orang yang selesai sholat wajib doanya mustajabah. Wa man khatama Quran kanat lahu da'watun mustajabah. Dan orang yang khatam Quran doanya mustajabah. Abdullah bin Abbas, dia tinggal di kota Madinah, rumahnya agak jauh. Di Masjid Nabawi itu, Bu, kalau Ibu pernah umroh ya atau haji tuh di Madinah tuh, tiap hari orang tuh tadarus Quran, penuh baca Quran. Dulu zaman sahabat gak banyak, ya. Ada tapi tidak banyak. Sekarang semua orang yang pergi haji, pergi umroh atau haji, mesti baca Quran kesempatan. Di seluruh pojok Quran di mana-mana, gratis Quran dia kasih. Lah zaman sahabat dulu begitu. Kata Abdul Abbas, dia punya pembantu. Yang coba kamu cek di masjid itu ya, yang baca Quran itu, yang kira-kira mau hatam siapa? Nah, gitu ya. Suruh nyari tuh utusan. Dia cari di masjid itu. Dulu mah nggak sebesar sekarang kan. Sekarang masjidnya besar kan, ya. Itu dari Babu Salam dari ujung ke ujung tuh, wah berapa kilo tuh ya. Dari Babu Salam depan Pengimbaran tuh, dari ujung kanan ujung kiri itu, sebelah tuh Babu Salam, ujungnya Babul Baki, langsung ke kuburan kan, namanya Babu Salam. Sini ada kuburan Nabi itu, Raudhah di situ. Ada 1 kilo kali jauhnya tuh ya, lebih. Dulu kecil. Sehingga kalau ada orang ngaji, kata Ibn Abbas, coba cek itu orang itu udah mau selesainya kapan. Ditandain, Bu, kapan kira-kira selesainya gitu, udah deket. Kalau sudah dekat surat-surat Falak bin Nas ya, kasih tahu, ini ada nih Bu Haji Rafiq udah buat hatam nih, buru-buru datang dia. Dia nimbrung bersama orang yang mau hatam Quran. Kenapa? Karena turunkan rahmat bersama orang yang hatam Quran itu. Tapi doanya mustajabah. Allah kucurkan rahmat dan Allah ampuni dia. Kalau hatam Quran pagi hari, Allah ampuni sampai sore hari, sampai malam hari. Kalau hatam malam hari, Allah ampuni sampai pagi hari. Saking istimewanya orang yang menghatamkan Quran. Kenapa ada keinginan ingin menghatam Quran? Harus ada. Kalau ibu sering baca Quran, maka dia akan membentuk format wajah. Maaf ya, wajah bukan terbentuk karena ini dibaca kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat ilahi, ya. Kata-kata yang bagus, kata-kata indah, sekedar akan bentuk rahang, bentuk bibir, bentuk mata, bentuk telinga semua. Coba cek sama hafizul Quran, ya, hafizul Quran, dia akan menampakkan wajah yang jernih, ya, wajahnya jernih. Hafizul Quran wajahnya jernih. Sekalipun nggak dibasuh dengan air, tapi dia jernih, bebas jerawat, bebas flek hitam. Nggak percaya, buktikan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Belum lagi lidah akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Kan Quran ini isinya kata-kata yang baik, ya. Quran ini isinya kata-kata yang baik. Dan itu terbentuk mulut kita, lidah kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga akan terlontar kalimat-kalimat yang baik juga. Gak akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi ucapannya itu mesti kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang bersih, ya. Karena hatinya jernih juga.
Beda dengan apa kalimat yang keluar, kalimat yang buruk, biasa hatinya busuk. Ya, nauzubillah, nggak keluar. Kan mulut ini cerminan hati, Bu. Mulut adalah cerminan hati. Tuh, apa kisah yang di Malang ya, ibu-ibu tuh kan, yang ngamuk-ngamuk gitu. Ucapannya sombral ya. Suka lihat ya tuh, di TikTok, di TV itu, di YouTube banyak gitu. Ya, yang berseteru dengan Ustadz ya, Ustadz itu. Ucapannya maki-maki tuh, kata-kata kotor, ya, kata-kata buruk, mesti hatinya busuk. Betul, ya. Dia punya riwayat yang jelek ya masa lalunya tuh, terus sampai sekarang gitu. Oleh karena itu saya berpesan kepada kita semua sering-sering baca Quran. Saya terus terang dalam keadaan ini seperti baca Quran sambil tiduran, Bu. Handphone sambil tiduran aja. Nah, baca Quran. Ya. Anas bin Malik. Bin Malik itu sahabat Nabi. Setiap kali menjelang khatam Quran, ya, dia kumpulkan seluruh keluarganya. Istrinya semua kumpulkan, anaknya kumpulkan. Dia punya anak 120, banyak. Biasanya banyak. Ya. Dia kumpulkan semua keluarganya itu, ya, di rumahnya itu, karena dia mau khatam Quran. Selesai khatam, ya, apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ajak saudaranya, Bu. Ya, semua tuh istri-istrinya, anak-anak, cucunya semua kumpulin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Lah ini mesti dibiasakan. Jangan nunggu setahun sekali di masjid saja baca doa ini. Anas bin Malik setiap khatam Quran dia kumpulkan saudara, keluarganya, khusus untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya mustajabah. Minta setelah itu, ya Rabb, ya, sucikanlah kami, karuniakanlah kepada kami, ya, izinkan, limpahkanlah kami, ya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, ya. Limpahkanlah kepada kami apa karuniamu agar kami menjadi hamba yang soleh. Minta pada Allah SWT. Dan itu mustajab ketika kita khatam Quran. Malik bin Dinar, ya, nih tabin isyadu man khatam Quran. Malik bin Dinar dia bilang pada sahabat, kamu semua sana, hadir sana, tuh kumpul bersama orang-orang yang khatam Quran. Dia nggak suka Quran ya, tapi dia nyuruh sahabat itu supaya hadir, datang kepada khataman Quran. Isyadu man khatamal Quran. Temui itu, gabung dengan orang yang khatam Quran. Duka kamu di luar sana. Disuruh. Jadi kalau nanti nih ibu khatam Quran tuh boleh bikin WA pengumuman, ya, ajak warga yang lain supaya datang. Ada acara khataman Quran. Tidak harus Ramadan, ya. Kayak misalnya bapak-bapak pengajian, kan satu hari satu lembar tuh ya, 2 halaman. 2 halaman itu berarti
satu lembar sekitar 300 hari ya. 300 hari khatam selesai. Ya. Setahun sekali. Jadi tidak harus nunggu lebaran. Nanti Ramadan khatam lagi. Nah, sekarang ibu punya anca di rumah yang sendiri baca ya. Misalnya satu hari satu lembar ya. Berarti 1 bulan ibu khatam Quran. Begitu khatam, undang teman-teman, anak-anak, cucu tuh, mama mau khatam Quran ya. Ya, mama mau bikin tumpang, ya, tuh bikin kue, bikin bala-bala, kita makan-makan bareng-bareng. Wah itu nikmat. Saya pernah ajak kereta satu, ya, botam di belakang itu, jadi mau nggak Pak? Khatam baca Quran setiap Jumat, gitu ya, itu jos, ya, pengen tapi nggak terlaksana. Nanti kalau khatam Quran kita botram bareng-bareng di sini, ya. Nah ini tradisi yang bagus. Yang saya berharap salah satu warisan ya Nabi yang bisa dititipkan pada kita semua ya, agar ini menjadi suatu kebiasaan yang baik. Di samping itu juga ada warisan yang lain. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili di salah satu kekasihku berwasiat kepadaku untuk 3 perkara." Abu Hurairah sahabat Nabi, dia nganggap Nabi itu sebagai kekasihnya. Dia bilang, kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Apa? Saumun salah satu ayam fi kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Terserah mau Senin Kemis boleh. Mau ayamul bid 13, 14, 15 boleh. Mau setiap Senin saja boleh. Mau setiap Kamis saja boleh. Mau awal, tengah, akhir boleh. Pokoknya 3 hari setiap bulan. Ini wasiat Nabi. Kata beliau, kekasihku berwasiat kepadaku ya, 1 saumu salah satu ayam fi kulli syahri. Puasa 3 hari setiap bulan. Boleh kapan saja waktunya ya. Yang kedua apa? Salat duha. Salat duha biasakan 2 rakaat dari jam 6:15 sampai jam setengah 12. Kan panjang waktunya ya. 6:15 sampai setengah 12. Bahkan ibu nih kalau ada salat subuh boleh salat isyraq di rumah. Di salat subuh tuh duduk di sajadah aja, baca Quran, ngaji, baca buku tuh, zikir, wirid. Yang pergi mana-mana ya. Kalau lagi nggak ada cucu kan, nggak ada kerjaan kan, udah nongkrong di sajadah tuh. Selesai jam 6 kurang seperempat udah masuk waktu isyraq ya. 6 kurang seperempat tuh sholat 2 rakaat. Ganjarannya seperti orang pergi umrah, seperti orang pergi haji. Coba bagi ibu yang belum pernah pergi haji, boleh praktekkan ini. Sholat isyraq ya, 2 rakaat. Selesai isyraq, bacanya 2 rakaat saja. Rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua baca alam nashrah. Paham ya? Nanti di rumah kalau sholat isyraq, rakaat pertama habis Fatihah baca wadduha. Hafal doa wadduha ya. Rakaat kedua habis Fatihah baca alam nashrah. Itu syarat sholat isyraq. Selesai sambung duha 2 rakaat lagi. Kata Nabi, berwasiat kepada Rasulullah, jangan lupakan sholat duha itu minimal 2 rakaat. Boleh sampai 8 ya. Yang jumlah sampai 8, ada sampai 12. Tapi umum sampai 8 saja ya. Yang ketiga kata Rasul, an-naumu alal witri. Tidur setelah sholat witir. Paham ya? Jadi sholat isya itu witir dulu, baru tidur ya. Atau jangan tidur dulu sebelum sholat witir, maksudnya begitu ya. Ini wasiat Nabi yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ma'ad'um hatta amut, seakan tidak akan pernah saya tinggalkan sampai saya mati. Ini wasiat Nabi.
yang tidak pernah ditinggalkan, dan baru berjanji tidak akan meninggalkan itu sampai dia mati. Nah, jadi saya tambah lagi tadi tuh, habis sholat duha, ya, sholat witir, puasa, habis sholat isyraq nunggu sampai sholat duha, ibu baca Quran 1 lembar aja per hari itu. Ya, ya kalau menambah lagi one juz hebat lagi. Ya. Saya biasanya ya habis sholat wajib tuh saya suka satu surat selesai. 1 bulan 1 juz. Saya punya grup ini, grup hataman Quran ya, tadarus Quran. Ya suka lapor juz. Bagus juga memotivasi diri kita. Grup PA tuh, grup alumni, anggotanya banyak puluhan. Juz lah hatam nih. Ya, juz 5, juz 6, juz 7, juz 8. Selesai. Nah, itu enak. Nah, mungkin grup kita juga boleh ya, grup tadarus untuk memotivasi agar kita semangat baca Quran. Kan punya handphone, modal WA tuh, daripada WA isinya cuma senam doang ya, ada grup tadarus di sana, itu bagus ya. Nah gitu, saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan ya. Banyak panjang sih materi, tapi ya cukup lah ya, itu saja. Mudah-mudahan ada gunaan manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala.